Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Sultan Rawasi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai apa itu sholat duha dan tata caranya serta bagaimana hukum-hukumnya menurut empat madhab. Apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha. Menurut empat madhab selain Imam Maliki, mereka sepakat bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkad. Akan tetapi Imam Maliki mengatakan lain. Imam Maliki mengatakan bahwa hukum sholat duha itu tidak sampai pada taraf sunnah, akan tetapi hanya dianjurkan saja. Nah, untuk waktu sholat duha, Imam empat madhab sepakat, lagi-lagi selain Imam Maliki, mengatakan bahwa sholat duha itu dimulai sejak mulai terbitnya matahari kira-kira setinggi satu tombak atau istilah Arabnya itu qadra rumhin, sampai tergelincirnya matahari, yaitu sebelum waktu duhur. Namun, untuk waktu paling utamanya adalah seperempat hari daripada setengah hari. Jadi misal satu hari dihitung 12 jam, setengah hari dihitung 12 jam, misal dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, 12 jam. Nah, sholat duha itu paling utama di seperempat dari setengah sholat itu. Jadi misal dimulai jam 5, itu ditambah 6 jam setengah hari, berarti 5 tambah 6 berarti 11, berarti setengahnya 5 ditambah 3 berarti 8. Berarti kira-kira sholat duha itu paling utama dilakukan jam 8. Mengapa demikian? Karena hal itu agar kita itu tidak pernah terputus dari sholat sama sekali. Misal kita berawal dari sholat subuh, maka kemudian kita sholat duha, kemudian kita sholat duhur, kemudian sholat asar, maghrib dan isya, dan nantinya sholat malam. Sehingga dalam satu hari penuh kita itu tidak ada jeda tidak ada jeda sedikit pun untuk tidak melakukan sholat. Namun menurut Imam Maliki ini berbeda. Waktu yang paling utamanya itu ketika matahari sudah terbit sempurna. Jaraknya kira-kira antara, jika dimisalkan itu antara dari sholat asar sampai sholat maghrib, jadi 3 jam. Jadi kalau misal subuhnya itu jam 5, zuhurnya jam 11, kira-kira 3 jam sebelum jam 12. Iya, sebelum jam 12. Karena matahari sudah terbit sempurna. Nah, kemudian itu ada jarak antara matahari sempurna dengan zuhur waktu tiba. Berarti bukan dari setengah kayak 3 mazhab yang lain, namun dari tengah-tengahnya antara pagi dengan siang, itu tengah-tengahnya antara yang setengah siang itu kepada yang siang, sehingga sekitar jam 9 sampai jam 10. Perbedaannya di waktu afdolnya antara imam empat madhab. Nah, untuk jumlah rakaat dalam sholat duha, semua imam madhab mengatakan bahwa sepakat 2 rakaat merupakan rakaat paling sedikit dalam sholat duha. Akan tetapi dalam maksimalnya memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa paling banyak sholat duha itu adalah 8 rakaat dengan 4 kali salam. Jika dilebihkan kalau sengaja maka itu dimakruhkan. Akan tetapi jika tidak tahu maka tidak apa-apa. Untuk Imam Maliki itu juga 8 rakaat, akan tetapi jika dilebihkan maka tidak apa-apa dan tidak dimakruhkan. Berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi sepakat mengatakan bahwa paling banyak dari sholat duha itu adalah 16 rakaat. Nah, apabila seseorang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat duha ini, kemudian karena alasan suatu hal, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang dalam keadaan bepergian atau semacamnya, dan dia itu melewati waktu sholat duha, maka ada beberapa pendapat.
menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa itu boleh untuk diqodho. Sholat duhanya itu boleh diqodho. Akan tetapi menurut Imam Maliki dan Hanafi, ketika ada sholat sunnah itu telah lewat waktunya, maka tidak perlu diqodho. Berbeda dengan sholat fajar atau sholat sebelum waktu subuh, maka semua 4 imam madhab itu sepakat boleh diqodho karena mulianya sholat fajar tersebut. Untuk keutamaan sholat duha yang paling spesial adalah dapat membuka pintu rezeki. Karena terlalu banyak contoh ketika seorang muslim atau muslimah sregep atau rajin melaksanakan sholat duha, maka tidak ada kata miskin dalam hidupnya. Pasti rezekinya tercukupi. Namun ingat bahwa rezeki tidak hanya melulu tentang uang, baik itu tentang kesehatan, tentang ketenangan hati, ataupun yang lain-lain. Baik, mungkin itu saja tentang materi kita hari ini mengenai sholat duha. Nanti kita akan bertemu dalam video-video selanjutnya. Saya Sultan Rawasi, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang mungkin tidak dapat diterima di hati panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.